Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi nak. Hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Oke. Miss Puji yakin kalian pasti sudah sering membaca ya atau mendengarkan dongeng. Oke, untuk lebih lanjut lagi, apa saja yang harus kita ketahui tentang dongeng? Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Robbi zidni ilman warazukni fahman. Silakan teman-teman menyaksikan video berikut ini ya. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata, penuh hayalan dan imajinasi, serta tidak benar-benar terjadi. Nah, dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun. Oke teman-teman, fungsi dongeng itu untuk hiburan. Nah, dalam setiap cerita dongeng itu pasti berisi pesan moral atau amanat atau pesan mendidik untuk pembacanya. Oke, bentuk pesan atau amanat dalam dongeng itu ada dua bentuk ya teman-teman. Yang pertama bentuknya tersurat, yaitu amanat atau pesan dongengnya itu tertulis langsung di dalam cerita dongengnya. Nah, bentuk yang kedua yaitu tersirat, yaitu pesan atau amanat dongengnya tidak tertulis secara langsung di dalam cerita dongengnya. Biasanya kita harus mencari dan menyimpulkan sendiri pesan dongeng tersebut. Berikut adalah cara menemukan pesan dalam sebuah cerita dongeng. Nah, langkah yang pertama yaitu teman-teman baca seluruh isi cerita dongeng dengan seksama. Langkah yang kedua, teman-teman cari isi pokok atau inti cerita dari setiap paragraf. Yang ketiga, teman-teman pahami setiap isi atau inti cerita setiap paragraf. Nah, lalu yang keempat, teman-teman simpulkan inti cerita tersebut menjadi sebuah amanat atau pesan moral sebuah cerita dongeng. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mencari pesan atau amanat dalam sebuah cerita dongeng, yuk kita simak sama-sama ya, Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, sang merpati pun merasa iba. Burung merpati pun memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut pun merayap naik ke atas daun. Akhirnya, semut berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyimak. Nah, kira-kira kisah semut dan merpati tadi inti ceritanya tentang apa ya? Oke, betul.
Betul, inti cerita kisah semut dan merpati tadi adalah tentang sikap saling tolong-menolong. Nah, sekarang kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita dapatkan dari kisah semut dan merpati tadi? Pesan atau amanatnya apa ya? Oke, betul banget. Pesan atau amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah semut dan merpati tadi adalah kita jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun yang sedang berada dalam kesulitan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti suatu saat kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata dalam setiap cerita dongeng itu pasti ada pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, pesan dalam dongeng itu bisa jadi tersurat dan tersirat ya. Nah, kalau misalkan pesan dalam dongeng tersirat, berarti kita harus menyimak baik-baik isi dongengnya, diamati baik-baik isi dongengnya, lalu kita simpulkan pesan atau amanat dari dongeng tersebut. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.